PPG Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2021 Angkatan 2. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu, pembelajaran 1. Pembelajaran ini akan saya laksanakan di SD Negeri Duda Nombok 01 Kabupaten Batang. Berikut videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Ya, tuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh yang datang paling awal tadi, Mbak Jiha. Silahkan Mbak Jiha pimpin doanya. Siap, berdoa. Yang lain ngikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nanti Bu Guru buka PPT-nya dulu ya. Bu Guru share screen ya. Kalian. Nah, kelihatan belum? Belum. Belum kelihatan. Bentar ya. Sudah kelihatan. Nah, hari ini nih kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu, pembelajaran ke-1 ya. Nih, di masa pandemi ini jangan lupa kita tetap patuhi 6M. Coba siapa yang bisa menjabarkan dari 6M tersebut? Yuk coba. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang pertama memakai masker. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke bersama-sama ya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Ya, nanti ikuti liriknya ya, kita nyanyi bersama. Nih Bu Guru putarkan liriknya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tanah airmu, berjanji padamu menunjukkan Indonesia. Dari Sabang sampai menjadi orang-orang Satu Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu menunjukkan tanah air. Terima kasih, kalian sudah menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke dengan penuh semangat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui PowerPoint atau teks bacaan, disiplin dari kerja keras, awal dari sebuah inovasi yang cemerlang, yang ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu menganalisis 3 ciri kosakata baku dengan rinci. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini.
yaitu ada 6 ya. Nah, di sini Bu Guru ada penemu yang mengubah dunia. Anak-anak, pernahkah kalian belajar tentang tokoh-tokoh dunia? Pernah. Iya. Nah, bagaimana pengaruh tokoh tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi di masyarakat? Berpengaruh tidak? Iya, sangat berpengaruh. Kemarin kan ada listrik ya. Dengan adanya listrik nih, kalian bisa melihat televisi. Terus apa lagi yang kalian lakukan? Yang kalian Kipas lakukan sekarang apa? angin. Iya, kipas angin bisa menyala karena adanya energi listrik. Terus hari ini apa? Belajar daring juga menggunakan listrik. Ya. Menggunakan listrik. Jadi, tokoh atau penemu itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Ya. Nah, tokoh penemu listrik, siapa namanya tokoh penemu listrik itu? Ada? Michael Faraday. Michael Faraday. Kemudian tokoh penemu olahraga basket. Ada? James Naismith. Iya. Betul sekali. Kemudian ada lagi penemu bola lampu pijar. Siapa coba? Thomas Alva Edison. Iya, Thomas Alva Edison. Ini contoh tokoh penemu ya. Nah, sekarang Bu Guru punya teks bacaan. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Ini paragraf 1. Siapa yang mau membaca dulu? Coba. Yuk, silakan. Mbak Asna ya. Yuk, paragraf 1 Mbak Asna. Prof. Direktur Presiden Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Bapak Habibie. Nah, setiap eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukannya, informasi penting tersebut, dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Sampaikanlah secara lisan kepada teman-temanmu. Nah, setelah kalian selesai membaca teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie, coba kalian cari informasi pada setiap paragraf tersebut. Nah, apa topik dari teks tersebut? Topiknya apa? Coba Mbak Asna. Yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Halo? Topik dari masalah tersebut ini disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang dicontohkan oleh Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya, coba. Tidak, karena karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau hayalan pengarang tetapi berisi hal-hal yang berupa informasi, faktual, kenyataan, atau berdasarkan pengalaman pengarang. Teks ilmiah sederhana disebut juga karangan semi ilmiah. Yang termasuk karangan semi ilmiah adalah artikel, tajuk rencana opini, filter, biografi, tip reportase, jurnalisme baru, iklan, dan video ya.
Yang ketiga, apakah pesan yang ingin disampaikan melalui penulis pada teks tersebut? Memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan bidang teknologi. Iya, memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan bidang teknologi. Nah, tadi ya, setelah kalian membaca teks biografi tentang disiplin awal dari sebuah inovasi yang cemerlang, kalian dapat mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Apa? Dengan apa ini? Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ya, kata-kata baku seperti apa contohnya? Ya, kata baku merupakan kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Biasanya kata-kata baku digunakan pada acara resmi seperti penulisan karya ilmiah. Iya, betul sekali. Itu ya, kalimat atau mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, di sini Bu Guru punya video lagi. Yuk kali kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Peran teknologi dalam kegiatan produksi. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, demikian ya, itu video pembelajaran tentang tema 3, tokoh dan penemuan ya. Ada penemuan di berbagai bidang, baik itu televisi, kemudian transportasi, pendidikan, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di sini peran teknologi dalam kegiatan produksi, ya. Contohnya ada petani. Petani itu dulunya itu menggarap sawah dengan menggunakan hewan seperti ada sapi, kerbau. Sekarang petani sudah menggunakan traktor untuk menggarap sawahnya. Jadi menghemat waktu dan pekerjaan cepat selesai. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, kemudian ada perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh lebih lengkap informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Nah, televisi juga ini salah satunya penemu yang sangat penting. Perubahan di masyarakat dalam bidang sosial budaya akibat transportasi. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan transportasi memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut mempengaruhi beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya, dan politik. Munculnya transportasi dalam kehidupan manusia memang menghadirkan suatu peradaban, khususnya dalam proses distribusi yang bersifat umum. Globalisasi informasi dan komunikasi dari transportasi telah memberikan pengaruh sosial budaya. Kemudian peran teknologi dalam kehidupan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti ada mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi, seperti ada sayur, buah, padi, dan jagung.
Nih, contoh kegiatan distribusi di lingkungan masyarakat. Ya, ini ada sebuah pabrik yang memproduksi berbagai makanan maupun keperluan lain seperti pakaian, sepatu, tas, topi, dan lain sebagainya. Kemudian dari pabrik tersebut bisa diangkut menggunakan angkutan darat seperti ada mobil box. Ya, kalau melewati laut tentunya menggunakan pesawat, juga ada menggunakan kapal feri ya, kapal. Lah, yang di darat menggunakan box kemudian disalurkan ke tempat penampungan atau gudang penyimpanan baik itu makanan maupun pakaian dan lain sebagainya. Kemudian dari gudang tersebut disalurkan ke toko atau toko yang besar ya, toko besar. Kemudian dari toko besar ada lagi disalurkan lagi ke toko atau warung-warung warga yang ada di sekitar rumah kalian. Yaitu seperti ada mie instan, terus sabun, itu kan prosesnya sama seperti ini. Dari pabrik diangkut ke gudang penampungan, kemudian diangkut lagi ke toko yang lebih besar, kemudian disalurkan ke warung, kemudian kalian yang membelinya ya, seperti ada jajan ciki-ciki, minuman dan lain sebagainya. Berarti proses distribusi itu memerlukan waktu yang sangat panjang, tidak langsung sampai ke konsumen. Distribusi, kemudian produksi dulu ya, produksi, kemudian disalurkan dengan proses distribusi, kemudian sampai ke konsumen. Itu prosesnya. Secara umum, distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Dari kegiatan distribusi tersebut ya, sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh pada setiap orang sejak lahir, bahkan masih di dalam kandungan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan dengan seimbang. Ini Bu Guru punya gambar, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah sikap tersebut menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban? Bertanggung jawab tidak ini kira-kira di gambar ini? Tidak. Kenapa kok tidak jawabannya? Coba jelaskan. Karena mereka umur untuk memiliki hak berkendara. Betul, karena ini anak masih di bawah umur, anak SD. Iya, anak SD itu kan belum memiliki SIM ya kan? SIM itu bisa dimiliki ketika kita sudah berusia 17 tahun. Tapi ini anak masih SD, naik Honda, naik motor, berapa orang ini? 3 bontongan ya. Ini sangat mengganggu di jalan. Apalagi tadi ada proses pengangkutan barang, misalnya ada kendaraan box besar yang mengangkut barang, ya. Dengan adanya anak-anak tersebut yang mengendarai kendaraan, tentunya ini anak tersebut belum memiliki hak berkendara di jalan raya. Seharusnya apa yang mereka lakukan? Naik apa coba? Naik sepeda pun tidak boleh seperti ini. Ya, kemudian Bu Guru punya gambar lagi. Ini gambar anak lagi ngapa? Ya, ini lagi apa coba? Ujian. Ya, ini belajar di sekolah tapi membawa contekan. Ya, ini kertas contekannya. Kira-kira ini sudah menunjukkan hak dan tanggung jawabnya belum sebagai pelajar? Belum. Karena ia mewujudkan dengan cara salah. Iya, karena dia mengerjakan ulangan dengan cara yang salah. Yang benar bagaimana coba? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar menghadapi ujian. Iya, betul sekali Mbak. Belajar dengan sungguh-sungguh, tidak boleh mencontek. Kalau mau ada ulangan, kita belajar dulu ya. Ini merupakan contoh sikap yang tidak terpuji, melanggar hak, kewajiban dan tanggung jawab di sekolah.
Ah, guru punya satu gambar lagi. Nih, ada beberapa anak sedang membersihkan lingkungan kelasnya. Kira-kira ini sudah menunjukkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab belum? Sudah ya. Ini kan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah ya. Berarti kewajiban anak tersebut itu membersihkan kelas agar mendapat ruang kelas yang nyaman, bersih, dan indah. Nah, dari bacaan tadi, guru punya LKPD. Ini bacaan dari teks eksplanasi disiplin dan kerja keras sebuah inovasi yang cemerlang. Ini dikerjakan di LKPD 1, kemudian jawabannya dikerjakan ya sesuai LKPD yang sudah diberikan ya. Ya. Ini mencari informasi penting atau menulis kosakata non baku atau arti kata dari kosakata baku. Nanti ini dikerjakan secara mandiri. Kemudian yang kedua ada LKPD 2. LKPD 2 ini kegiatan membuat bagan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ini ada gambarnya. Kemudian kalian kerjakan secara diskusi. Ya, diskusi kelompok masing-masing, ada kelompok ekonomi dan kelompok produksi ya. Ini ya. Ini kelompok ekonomi dan kelompok produksi nanti mendiskusikan beragam hasil produksi. Alat transportasinya bagi kehidupan masyarakat apa? Tulis di LKPD 2. Kemudian yang LKPD 3, kalian menganalisis 3 contoh dari gambar kedua anak tersebut. Kira-kira sudah menggunakan haknya belum? Sudah melaksanakan tanggung jawabnya belum? Ya. Nah, sekarang kalian silakan diskusi di grup WA. Bu Guru tak stop sharing dulu ya. Waktunya berapa menit? 10 menit. Berarti nanti sampai jam berapa? 10.30. Ya, 10 menit untuk 3 LKPD. Ya. Silakan kalau ada kesulitan boleh bertanya. Kira-kira yang mengalami kesulitan bagian LKPD berapa? Oh, ini sudah ada dari grup produksi. Dari produksi ini sudah ada yang mengirimkan, sudah selesai 1 ya. Pinter. Nah, kemudian ada lagi nih dari grup produksi lagi. LKPD 2 ini kegiatan diskusi sudah selesai. Terus LKPD 1 juga sudah selesai. Ini sudah selesai semua 3. Tinggal nunggu yang lain, waktunya masih 5 menit. Ya, ini grup ekonomi sudah ada ini. Grup ekonomi juga sudah masuk dari Mbak Jiha. Ya, kegiatan atau menulis kalimat baku non baku dari teks eksplanasi sudah masuk. Kemudian diskusi kelompok 2 dari kegiatan ekonomi, dampak dari adanya alat transportasi ya. Kemudian ada lagi nih Mbak Jiha tentang anak ya yang sudah atau belum menggunakan hak atau kewajibannya baik dalam berkendara maupun anak yang mencontek di kelas. Ya. Untuk grup produksi ya dulu ya.
Silahkan dibaca yang LKPD 1, mau diwakilkan siapa? Karena di sini kan mungkin kurang jelas, kalian boleh baca LKPD kalian di yang kalian bawa Saya, sendiri. guru, saya. Oke, iya, silahkan. Oh, ini sudah ada yang sudah jadi nih LKPD-nya ya, silahkan yang lain selesaikan. Kamu sendiri aja. Perkenalkan, nama saya Hasna. Saya mau membacakan LKPD 1. Nomor 1, kosakata non baku. Gimana sih arti kata? Kata tanya untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Kosakata baku, bagaimana? Nomor 2, kosakata non baku. Bikin, arti kata, menciptakan sesuatu. Kosakata baku, membuat. Nomor 3, kosakata non baku. Modern, arti kata terbaru atau mutakhir. Kosakata baku modern. Nomor 4, kosakata non baku. Zaman, arti kata jangka waktu. Kosakata baku zaman. Iya, terima kasih Mbak Hasna. Kemudian yang LKPD 2 dari kelompok ekonomi dulu ya. Dari kelompok ekonomi yuk Mbak Jiha. Mbak Jiha mau Oh ya, untuk LKPD 1, apakah ada tanggapan dari teman-teman? Mungkin ada yang jawabannya berbeda. Sudah. Tidak ya. Kemudian yang LKPD 2 dari Mbak Jiha ya. Silakan Mbak Jiha dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Jiha. Ini dari kelompok ekonomi. Kami ingin membacakan hasil diskusi hasil produksi bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, dan obat-obatan. Ada alat transportasi, kehidupan masyarakat, distribusi barang kebutuhan lebih merata, barang tetap stabil, dan menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Untuk LKPD 2 yang sudah dipaparkan oleh Mbak Jiha, apakah ada tanggapan lain dari kelompok produksi? Tidak, sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, berarti tinggal presentasi yang LKPD 3 ya. LKPD 3 akan diwakili oleh Mbak Winda, Mbak Dwi Winda Aulia. Silakan dipresentasikan Mbak Winda LKPD 3. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya akan membacakan kerja mandiri di Jawa Tengah. Kabar 1, menggunakan hak dengan tanggung jawab. Belum, karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Belum, karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM. Gambar 2, mencontek. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Belum, karena ia mewujudkan hak dengan cara salah. Karena kewajiban dengan tanggung jawab. Belum, karena ia tidak belajar sebelum menghadapi ujian. Ya, sudah cukup ya. Berarti antara gambar 1 dan 2 itu anak yang belum memenuhi hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa SD ya. Yang pertama itu kan mengendarai kendaraan bermotor. Yang kedua itu mencontek saat waktu ulangan. Lah, untuk LKPD 3 apakah ada tanggapan lain dari masing-masing? Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Nah, sudah paham berarti ya. Nah, sudah jelas. Ini berarti pada LKPD 1 kalian sudah bisa menentukan kalimat baku beserta artinya. Kemudian yang LKPD 2 kalian sudah bisa menjabarkan kegiatan ekonomi atau dampak kegiatan ekonomi
dengan adanya alat transportasi. Yang ketiga, menggunakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ya, Bu Guru stop dulu ya. Ini pindah ke PPT. PPT-nya Bu Guru kelihatan tidak? Belum? Belum kelihatan ya? Kelihatan Bu Guru. Kelihatan? Kelihatan. Ya, ini sudah kelihatan. Nah, tadi kalian sudah ini. Sudah mengerjakan nih LKPD 1, sudah LKPD 2, diskusi sudah, kemudian yang ketiga LKPD 3 tentang menganalisis 3 contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab. Nah, setelah mengenal 3 LKPD, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Coba sebutkan. Yo, sudah belajar apakah kalian hari ini? Yang pertama apa ini? Menulis Bagian baku dengan baku perubahan sosial budaya dalam kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Iya, pintar sekali. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kalian sudah menulis bagan baku dan non baku. Tadi ya, guru punya soal evaluasi. Ini ada 5 soal evaluasi. Nanti ditulis jawabannya saja ya. Ini kelihatan tidak? Ya. Ditulis A, B, C ya. Nih, silakan waktunya 5 menit. Misalnya nomor 1 A. Ya, sesungguhnya sampai sungai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini dibaca dulu, kemudian ditulis jawabannya saja. Silakan. Sudah ya, kita bahas ya. Kita bahas bareng-bareng, ini sudah selesai semua, ini sudah kirim ke grup WA Bu Guru. Ya, untuk soal nomor 1, sesungguhnya sungai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain untuk mengairi area persawahan, masih banyak manfaat yang lain seperti sumber bahan baku air minum yang diolah oleh PAM dan sarana titik-titik masyarakat. Bahkan di beberapa daerah sungai menjadi tempat wisata yang menarik karena kecerobohan masyarakat membuang sampah dan limbah ke sungai menjadikan sungai sebagai penyebab banjir yang menyengsarakan masyarakat. Seharusnya masyarakat ikut menjaga kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Apa arti kosakata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas? Yo, coba yang nomor 1 apa? Untuk melengkapi titik ini, jawabannya apa? Ya, betul, irigasi ya. Sarana irigasi atau pengairan. Nah, ini sudah selesai ya. Kalian sudah mengerjakan 3 LKPD, kemudian sudah mengerjakan tes evaluasi. Jadi, pembelajaran hari ini sebelum Bu Guru tutup, ya, kita tepuk tangan dulu ya. Kita Tadi yang memimpin doa Mbak Jiha, sekarang Mbak Hasna, coba pimpin doa dulu. Ya, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin.